Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Hisa Hanum. Di sini kita akan membahas materi tentang kelas 9 ya, tentang bab 1 yaitu perpangkatan dan bentuk aljabar. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bilangan berpangkat. Nanti ada sifat-sifatnya. Oh ya, sebelum nanti kita bahas materinya, jangan lupa di subscribe channel Hisa Hanum dan jangan lupa di like, di share di media sosial teman-teman semuanya, dan jangan lupa ditekan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari channel Hisa Hanum. Oke, langsung kita mulai dengan bilangan berpangkat. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, bilangan A pangkat N merupakan perkalian berulang bilangan A sebanyak N kali. N-nya ini adalah N kali faktor. Jadi kalau kita simpulkan, berarti A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali sebanyak A terus kali A. Ini adalah sebanyak berapa? Sebanyak N kali. Sebanyak N kali. Berarti dengan A bilangan pokok ya, dengan A ini adalah bilangan pokok dan N ini adalah pangkat eksponen. Jadi AN ini adalah bilangan berpangkat, maka AN ini adalah bilangan berpangkat. Bilangan kita contohkan. Nah, kita contoh, semua contoh. Yang pertama seumpamanya 5 pangkat 3. Nah, berarti kalau kita jabarkan berarti 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? Ini pertama ya. Kita kalikan 5 kali 5 25. Terus setelah ini terus dikalikan lagi dengan 5. Berarti 25 kali 5. 25 kali 5 berapa? Kita coret-coret saja. 25 kali 5. 5 kali 5 25, nyimpan 22 kali 5 10 tambah 2 12. Berarti ini sama dengan 125. Contoh lagi seumpamanya. Nah, yang kedua. Yang kedua negatif 3 dipangkatkan 2. Berarti ini negatifnya kita ikutkan, negatif 3 kali dengan negatif 3. Berarti negatif kali negatif positif dikalikan 3 kali dengan 3 9. Maka jawabannya adalah 9. Terus yang ketiga, seumpamanya negatif 4 kuadrat. Nah, ingat-ingat ya, ini negatifnya di luar kurung, berarti negatif 4 kali 4. Maka jawabannya negatif 16. Sekarang sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama adalah sifat perkalian dengan bilangan bulat berpangkat positif. Diketahui A anggota bilangan bulat dan M, N anggota bilangan asli, berlaku sifat sebagai berikut. Maka A pangkat M ya kali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini kalian harus hafalkan ya. Nah, contohnya. Contoh seumpamanya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Maka ini 2 pangkat 3 ditambah 2. Maka ini jawabannya 2 pangkat 5. Terus satu lagi, negatif 4 dikuadratkan kali 4 pangkat 4. Nah, negatif 4 dikuadratkan berarti kan negatif 4 kali negatif 4. Maka jawabannya adalah 16. 16 kalau dibuat kuadrat berarti 4 kuadrat kali 4 pangkat 4. Maka jawabannya 4 pangkat 2 ditambah 4. Maka jawabannya 4 pangkat 6. Terus yang kedua atau yang B, sifat pembagian bilangan bulat berpangkat positif. Diketahui A anggota bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0. Ingat-ingat ya, kalau pembagian itu A-nya tidak sama dengan 0, dan M atau N anggota bilangan asli dengan M lebih besar N, berlaku sifat sebagai berikut. Sekarang pembagian berarti
A pangkat M dibagi A pangkat N, maka jawabannya A pangkat M dikurangi N. Nah, kita contohkan. Nah, kita contohkan. Atau kalau kita tulis berarti ini bentuk pembagian ya. Ini bentuk pembagian berarti A pangkat M per A pangkat N, atau sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya kita contohkan, seumpamanya 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 4, maka jawabannya 6 pangkat 7 dikurangi 4, berarti sama dengan 6 pangkat 3. Terus yang kedua, seumpamanya negatif 5 dipangkatkan 8 dibagi negatif 5 dipangkatkan 6, maka jawabannya negatif 5 dipangkatkan 8 dikurangi 6, berarti sama dengan negatif 5 dipangkatkan 2. Nah, terus kita lanjut yang C. Yang C adalah sifat perpangkatan bilangan bulat berpangkat positif. Nah, ini diketahui A anggota bilangan bulat dan M atau M, N anggota bilangan asli berlaku sifat sebagai berikut. Ingat ya, perpangkatan bilangan bulat berpangkat positif. Maka A pangkat M, maaf ya. Ini A pangkat M dipangkatkan N, maka sama dengan, nah ini kita jabarkan A pangkat M ini sebanyak N kali ya, sebanyak N kali, berarti M pangkat M kali sampai seterusnya kali A pangkat M, berarti ini adalah sebanyak N faktor, sebanyak N faktor. Maka kalau kita singkat menjadi ini adalah A pangkat M kali N. Nah, ini kesimpulan terakhirnya. Contohnya, contoh seumpamanya 2 pangkat 3 dipangkatkan 5, berarti 2 pangkat 3 kali 5, berarti 2 pangkat 15. Terus satu lagi, negatif 6 dipangkatkan ini 2, negatif 6 pangkat, gini aja, negatif 6 kuadrat dipangkatkan 4, berarti ini sama dengan negatif 6 pangkat 2 kali 4, maka jawabannya negatif 6 2 kali 4 8, berarti negatif 6 dipangkatkan 8. Yang D, sifat hasil kali dan hasil dua bilangan bulat berpangkat positif. Ini berarti A kali B pangkat N, ini berarti A pangkat N kali B pangkat N. Terus kalau pembagiannya A dibagi B pangkat N, berarti A pangkat N dibagi B pangkat N. Ini juga kalian harus hafalkan. Kita contohkan, namanya contohnya yang pertama 5 kali 8 pangkat 2. Sekarang 5 kali 8 berapa? 40 dipangkatkan 2, berarti jawabannya 1600. Kalau kita menggunakan rumus ini berarti 5 kuadrat ya kali 8 kuadrat, berarti sama dengan 25 kali 64, berarti jawabannya juga 1600. Nah, sekarang kita yang pembagian 12 dibagi 6 dipangkatkan 3. 12 dibagi 6 berapa? 2 pangkat 3 8. Nah, umpamanya yang pakai yang kita gunakan rumus, berarti 12 pangkat 3 dibagi 6 pangkat
3. Berarti berapa? 12 pangkat 3 berapa? 1728 dibagi 216. Berarti jawabannya juga D8. Sekarang yang mungkin itu pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.